tidak usah berpanjang-panjang lagi, langsung kita sambut Aderai. Dan tentunya, Mas Aderai boleh duduk, boleh selalu berdiri pun nanti itu Mas Aderai. Nah, Mas Aderai kemana? Oh, deg-degan sih, kayak ketemu pasangan aja. Jangan kabur dong. Nah, sebelum memulai materinya Mas Aderai, saya serahkan kembali untuk Ci Cuncun untuk memulai talk show kita siang ini. Tepuk tangan. Thank you Mbak Sari. Halo Mas Ade. Ketemu lagi ya. Oke. Berapa banyak yang diberi sama saya pada siang hari ini? Jadi 1-2 jam ke depan jangan aneh kalau ibu-ibu lebih sibuk pegang handphone daripada dengerin materinya Mas Ade. Tapi kita mau paksa ibu-ibu menyimak. Jadi nanti di akhir kalau bisa jawab pertanyaan Mas Ade dapat hadiah. Setuju nggak? Supaya disimak ya. Mas Ade, untuk kenyamanan bersama butuh kursi yang pendek atau nah loh, kayaknya kalau bicara kekuatan otot Mas Ade, 2 jam berdiri sebelah kaki ini kuat ya Mas. Saya nggak kuat Mas. Oke, iya. Gimana Mas Edi, ada yang mau disampaikan dulu? Sebentar. Mas Ade, jadi kalau kami kan dari komunitas metamorfosis ya, Mas Ade sebagai foundernya, kami sangat berterima kasih sebenarnya ya Mas Ade. Jadi maksudnya Mas Ade sekarang di YouTube channel Mas Ade, jangan lupa ya subscribe channel Mas Ade ya, Mas Ade itu banyak sekali edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang lokal. Nah gitu, nah itu yang mendasari Mas Ade untuk edukasi lokal itu gimana? Oke, itu dulu sampai. Mohon izin Mas Edi, silakan, dan juga teman-teman sekalian, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Baik, sehat ya. Ya, syukur, terima kasih. Saya bersyukur bisa diundang pagi hari ini ke sini. Saya juga sangat bersyukur. Kenapa? Terutama dengan komunitas ini. Karena menurut saya komunitas ini adalah, kalau ada istilah orang bilang katanya ini bukan arti sesungguhnya. Jadi nasib daripada sebuah sel bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel. Meskipun sel tidak punya dinding katanya, tapi intinya maksudnya adalah lebih kepada bahwa ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi artinya sel yang sakit dimasukkan ke dalam lingkungan yang sehat, dia akan ikut sehat. Kebalikannya, sel yang sehat dimasukkan ke dalam lingkungan yang sakit, akhirnya selnya jadi ikutan sakit. Nah, mudah-mudahan komunitas ketofastosis adalah sebagai lingkungan yang sangat sehat sebenarnya ya. Dan tentunya akan memberikan semua anggotanya, teman-temannya yang masuk ke dalamnya justru malah ikut jadi tambah berpengaruh. Jadi akhirnya menjadi sebuah lingkungan, memberikan satu influence yang baik, akhirnya jadi semua tambah sehat. Setuju ya? Boleh tepuk tangan dan mungkin. Jadi pertanyaan Mas Edi tadi kepada saya, kenapa saya mempromosikan misalnya low carbs, pendekatan low carbs diet. Sebenarnya bukan masalah soal pendekatan low carbs-nya sih sebenarnya, tapi lebih kepada kita mau melihat secara praktisnya saja. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya kan sebenarnya kalau ngajarin ya saya ajarin aja semua orang. Misalnya ada orang sebagian yang ingin menaikkan berat badan, ada sebagian orang ingin yang mungkin meningkatkan massa ototnya, ada sebagian orang juga yang mau melakukan yang paling populer ya kalau teman-teman sekalian, yaitu adalah ini menurunkan berat badan. Nah, ketika kita menurunkan berat badan, kalau kita membuat satu investigasi apa yang kita lakukan ke dalam mulut kita, jadi ada istilah mengatakan mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu ternyata justru berpengaruh terhadap apa yang menjadi, kalau kita pikir, profil daripada kesehatan kita. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat makronutrisi, ada karbohidrat, protein, lemak, ternyata sebagian besar semua makannya adalah apa? Paling banyak karbohidrat gitu. Nah, jadi makanya kenapa kalau kita lihat daripada kecenderungan orang terjadi kegemukan, nah kegemukan itu hampir sebagian besar kalau kita lihat akhirnya nanti
jawabannya jadi balik-balik lagi nanti akan ke kartu. Jadi obesitas sangat unik teman-teman sekalian. Hari ini obesitas juga menjadi penyebab daripada komorbiditas nomor 1 selain daripada stres. Obesitas juga menjadi penyebab nomor 1 dalam hal kalau kita berbicara nanti investigasi dalam hal yang namanya lebih dari 95% profil kesakitan di Indonesia gitu ya. Kita bahkan di dunia mungkin ya sama juga. Hampir sebagian besar disebabkan karena penyakit perilaku. Ya, jadi kalau penyakit infeksi aja sebenarnya juga dia masuk di dalam yang namanya toxicity dalam kategori opportunistik, dia mengambil kesempatan pada tubuh yang lemah. Nah di situ ada nuansa perilaku juga, karena kalau kita menjadi tuan rumah yang lemah bagi sebuah kesakitan, maka kita otomatis dia akan mengambil opportunity menjadi lebih tinggi. Nah jadi poin saya di sini sebenarnya kalau kita lihat ternyata obesitas itu adalah bukan akibat, tapi ternyata obesitas itu adalah penyebab. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya adalah nanti kita bisa telusuri lagi. Satu, dalam hal kalau kita berbicara aktivitas gerak. Nah kalau bicara aktivitas gerak nanti kita akan ketemu ternyata salah satu problemnya adalah kalau kita berbicara itu kalau teman-teman pernah dengar triad yang namanya tulang, otot, dan lemak. Jadi otot dikencangkan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini coba tangannya gitu. Nah coba sekarang kita remas tangannya, kita kencangin gini ya. Ini namanya statik kontraksi. Jadi remas yang kencang, tahan. Nah ini statik kontraksi ya. Ibu-ibu pas ngeremasnya boleh lebih kencang. Bayangin suami yang ngeselin. Ya. 1, 2, 3, kencang ibu. Tahan ya. Tahan, jangan tahan napas, tapi tahannya maksudnya tahan genggaman. Nah pada saat kita melakukan ini apa yang terjadi teman-teman? Ada banyak hal yang terjadi. Satu, waktu kita kencangan seperti ini, oke, 3, 2, 1, lepas. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi sebenarnya gerakannya itu cuma tarik, jadi cuma remas, lalu tahan. Jadi namanya statik kontraksi. Bayangin kalau seandainya kita melakukan yang lainnya, tapi anggap aja tadi cuma kencang itu aja. Otot dikencangkan, yang terasa kekuatannya tulang. Nah yang menjadi permasalahan hari ini adalah ketika kita berbicara orang tua, asosiasi tua itu selalu adalah tulang yang keropos. Nah pertanyaannya, kalau orang tua tulang keropos disebabkan karena apa? Kita lompat lagi ke dalam satu konklusi, kita bilang bahwa penyebabnya adalah kurang minum susu katanya. Ya, jadi akhirnya semua orang harus beli susu gitu ya. Nah susu patah lagi kita mesik gitu. Pastosisnya. Jadi bukan salah susunya, bukan kurang mataharinya dan sebagainya, tapi lebih kepada salah satu ternyata yang paling dominan yaitu adalah ketika terjadinya pengurangan jumlah otot di manusia ketika dia semakin hari semakin tua, terutama sejak usia 30 tahun ke atas. Bukan dalam arti 30 tahun ototnya jadi turun, bukan. Tapi ada kecenderungan di sana, kalau kita mau menjelaskannya, yaitu adalah perbedaan antara orang umur 30 tahun ke atas sama umur 20 tahun ke bawah. Ternyata perbedaannya itu di aktivitas, di gerak. Nah jadi sejak umur 30 tahun itu terjadi penurunan massa otot itu 1% katanya. Nah jadi kalau umurnya udah selesai, berarti kurang lebih terjadi penurunan 22%. 52 tahun berarti 22%. 1% penurunan terjadi kalau penurunan 1% otot setara katanya dengan 1-3% fungsi. Nah berarti kalau seandainya umurnya 52 tahun terjadi penurunan 22%, berarti terjadi penurunan fungsi bisa up to 66%. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya yang tadinya kita bisa naik turun tangga, akhirnya jadi tidak bisa. Yang tadinya bisa jalan jauh, yang paling teman-teman sering alami adalah waktu check-in di Bandara Soekarno-Hatta, pas dikasih, tiba-tiba ini kok benar ya Terminal 3 ya, ini kok gate-nya gate 28. Tangannya ke sini ya. Jadi sekuat-kuat itu sampai 14-15 nungguin bagi mana yang bagi? Untung ada iya itu tadi bagi itu ya, nungguin itu ya. Tapi kalau kita punya fungsinya masih kuat, kita bisa jalan sendiri. Tapi fungsinya kuat kita nggak bisa. Koper pun juga biasa kita bisa angkat sendiri, tas bisa angkat, kita harus taruh di troli ini kita dorong. Pada saat di dalam pesawat pun juga sama.
kita bisa langsung taruh sendiri barang kita, tapi kita minta tolong pramugarinya. Nah, di situ kita bisa lihat penurunan fungsi itu. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Ketika otot melemah, otomatis tulang pun ikut melemah. Jadi otot menghilang terjadi 1%, 2%, 3%, otomatis tulang berpengaruh. Nah, tulang berpengaruh, gerak akhirnya berpengaruh. Gerak berpengaruh akhirnya pembakaran kalori berpengaruh. Pembakaran kalori berpengaruh, metabolisme berpengaruh, akhirnya kadar lemak naik apa turun? Naik. Nah, ketika kadar lemak naik, dia adalah cerminan daripada berbagai penyakit yang disebut yang namanya metabolic syndrome atau berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ketika orang yang gemuk pas dicek gula darahnya problem. Tekanan darahnya bermasalah gak? Trigliseridanya bermasalah gak? Kolesterolnya bermasalah gak? Dan selanjutnya kayak yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi penyebab nomor 1 yaitu adalah obesitas disebabkan karena apa? Karena satu yang namanya sedentary living atau tidak banyak gerak, terutama tidak melakukan aktivitas. Kalau asosiasi olahraga selalu cardio exercise. Padahal semakin usia semakin meningkat, kebutuhan resistance training latihan beban semakin lebih tinggi. Makanya kenapa problem daripada tulang disebut namanya osteopenia, problem daripada otot disebut namanya sarcopenia. Makanya osteosarcopenia, obesity itu adalah berbagai permasalahan daripada orang tua kita semua. Nah, itu dalam hal gerak. Nah, kalau dalam hal makan penyebabnya apa? Nah, dalam hal makan penyebabnya kita udah langsung bisa lihat lagi tadi, yaitu adalah apa? Dari makronutrisi ada karbohidrat, protein, lemak. Paling banyak yang kita makan adalah karbohidrat, yang kadang-kadang temennya adalah lemak. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini apa yang terjadi kalau kita bicara soal karbohidrat yang berlebihan. Pertama, jumlahnya banyak gak yang kita makan? Banyak, itu satu. Kedua, frekuensinya sering gak kita makan? Frekuensinya sering. Ketiga, yang lebih parahnya lagi dalam hal sumber dan penyajian, yaitu adalah apa? Kebanyakan adalah sumber karbohidratnya adalah sumber karbohidrat yang alami atau banyakan yang olahan. Ya, nah dari situ kita akan bisa lihat lagi, semakin olahannya semakin banyak atau semakin tinggi atau semakin panjang. Nah, pada saat itu kita akan bisa melihat semua kualitas kebaikan daripada si karbo itu juga semakin lama semakin menurun. Mulai dari yang namanya, kalau kita berbicara salah satu indikatornya, kalau teman-teman tahu indeks glycemic yang berarti jadi lebih tinggi, seratnya menjadi lebih rendah. Lalu selain itu juga mungkin faktor-faktor lain, bisa vitamin, mineral dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita bisa akan melihat bahwa ketika kita makan itu otomatis masuk dalam mulut kita dirubah menjadi gula. Gula masuk ke dalam darah, namanya glukosa. Darah kita jadi naik atau jadi turun, Bapak Ibu, waktu kita makan tepung dan turunannya siapa aja? Roti, mie, siapa lagi? Kue-kuean, ada yang basah, ada yang kering, ada keripik, ada kerupuk, ada apa lagi ya? Lain, dan semua kemasan-kemasan makanan yang banyak, salah satu kandungannya paling populer yaitu adalah high fructose corn syrup. Yaitu adalah kebanyakan problemnya adalah pasti fruktosa, gula buah. Nanti problemnya nanti di liver. Tapi poin saya mau jelaskan dulu di awal secara umum. Jadi waktu kita makan si roti tadi atau mie tadi, gula darah kita naik, benar kan? Ketika gula darah kita naik, badan kita memiliki satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan satu keseimbangan. Keseimbangannya adalah apa? Gula darah itu naik, badan dengan cerdasnya menciptakan yang namanya homeostatis. Jadi ibaratnya dia akan bilang gimana ya caranya supaya biar dikembalikan tinggi gula darah tadi, karena itu bahaya, karena terjadi toxicity kalau seandainya gula darah kita terlalu tinggi. Harus diturunkan ke base dasarnya, yaitu ada 90-100 mg per desiliter darah. Benar ya? Siapa yang menurunkan gula supaya biar turun itu tadi? Yaitu adalah kelebihan gula tadi harus dibawa ke dalam tempat-tempat penyimpanan gula kita. Yang mengirim kelebihan itu adalah siapa namanya? Pankreas kita melalui beta sel mengirim namanya insulin. Nah, insulin ngambil kelebihan itu teman-teman sekalian. Ambil kelebihannya. Insulin bukan soal jahat atau baik, apakah benar atau salah, yaitu sesuatu yang normal saja. Pada dasarnya insulin adalah anabolic hormone sebenarnya. Jadi dia ngambil kelebihan itu untuk disimpan
di dalam sel, di dalam tubuh kita. Nah, tempat penyimpanan itu ada dua, teman-teman sekalian. Satu tempat penyimpanannya ada di liver dan di otot, dan satu lagi tempat penyimpanannya ada di lemak. Tapi paling banyak kebanyakan ditaruhnya di mana, teman-teman sekalian? Di lemak. Kenapa? Karena liver terbatas, otot latih. Makanya kenapa disimpan di dalam sel lemak? Salah gak? Nggak salah juga. Itu yang namanya proses yang disebut yang namanya de novo lipogenesis. Terjadi proses gula akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Nah, waktu gula disimpan di dalam sel lemak, sebenarnya ini kalau kita tarik balik lagi ke sejarah kemanusiaan kita, sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya nggak ada masalah. Zaman dulu kita punya masa namanya, ada masa dulu adalah masa berburu. Artinya masa di mana terjadi kelaparan, kita berburu. Lalu udah berburu berminggu-minggu, dapetin makanannya semua, pulang kita makan, pesta makan. Makanya kenapa disebut namanya yang satu namanya famine, yang satu disebut namanya feasting. Nah, jadi waktu makan, kita makan semuanya yang banyak sampai perutnya gede. Nah, begitu perutnya gede, udah banyak makan, baru dia pergi lagi nanti berburu lagi. Karena di dalam proses berburu berhari-hari sampai bahkan berminggu-minggu, dia tidak punya makanan. Takutnya, makanya kenapa kalau perutnya gendut, maka dia punya cadangan makanan. Makanya kenapa teman-teman di sini, bagi teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang merasa, aduh Mas Ade, saya dulu 6 pack, sekarang 6 month gitu ya. Itu saya bilang, yang kecil hati, nggak boleh kecil hati. Kenapa? Karena nanti saya dengar katanya di TV One udah dibilang ya, kalau nggak salah nanti jam 5 sore nanti seluruh makanan di daerah Bintaro hilang, gitu ya. Hilang semuanya. Nah, tapi ada satu good newsnya, yaitu ada semua orang yang perutnya gemuk, umurnya paling panjang. Ya, karena cadangan makannya paling banyak. Jadi jangan kecil hati ya. Justru orang-orang di sini teman-teman yang badannya kurus-kurus kering gitu ya, itu mati duluan mereka. Ya. Jadi gemuk itu adalah sebenarnya sesuatu yang alami, yaitu adalah apa? Yaitu adalah sebagai satu strategi siasat yang dipakai oleh manusia untuk kalau nanti dia harus berburu, dia punya makanan, gitu. Nah, cuma kita nggak pernah berburu. Itu mas. Berburu kubur. Kebanyakan berburu cinta. Oh iya. Itu bikin lebih kurus kayaknya. Benar nggak Pak? Iya. Benar nggak Pak? Wah Bapak mau ngambil takut. Jadi kita lebih seringnya apa? Lebih seringnya makan terus, dan ternyata yang tadi saya katakan tadi ternyata tidak terjadi. Bahwa kita nggak pernah kehabisan makanan. Tidak pria, tidak muda, tidak tua, pria tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, juga tidak miskin. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya ternyata lebih banyak memberikan apa? Memberikan kegemukan dan kesakitan dibandingkan dengan memberikan kesehatan dan kelangsingan. Nah, ini problemnya, makanya kenapa akhirnya pendekatan kita mengurangi makanan itu akhirnya menjadi sesuatu yang ternyata paling, kalau kita pikir iya ya, ternyata benar ya. Kalau dengan saya tidak makan aja, dengan saya punya menganalisa atau mengevaluasi apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya kurangi, ternyata jadi bermanfaat. Nah, jadi pertanyaannya sederhana tadi, cuma hanya sekedar kenapa kurangi karbohidrat? Karena secara, kalau kita ngomongin secara realitanya, kebanyakan berdasarkan perilaku manusianya, atau tendensi atau kecenderungannya, adalah kita emang tiap hari ketemunya sama karbo terus. Dan dialah yang akhirnya menyebabkan terjadinya apa? Ayo kita langsung masukin karbo, gula darah naik, insulin hadir, ngambil kelebihan gula, ditarik sama insulinnya, dimasukin. Nah, problemnya terus-menerus kita melakukan karbo itu, problemnya adalah seperti ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Waktu gula darah kita naik, diambil sama insulin melalui beta sel, dia mengirim pankreas melalui beta sel, dia mengirim insulin. Melalui alfa sel, dia mengirim namanya glukagon. Kalau kita nggak makan, badan kita cerdas, dia akan kasih kita tenaga terus. Tapi karena kita masuknya karbo, dia kirimnya insulin. Tapi kalau kita nggak makan apa-apa puasa, dia kirimnya glukagon. Nah, poinnya itu ya, nanti ya maksudnya. Nah, jadi kelebihan gula tadi diambil. Nah, problemnya waktu kelebihan gula diambil,
itu penurunannya itu tadi, waktu apalagi teman-teman makan makanan karbohidrat sederhana, kayak gula pasir, kayak gula dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Dia ngelewatin si baseline tadi di bawah tadi, si 90 sampai 100 mg per desiliter darah. Jadi gula darahnya naik tinggi, ditarik sama si insulin jadi turun lewatin baseline-nya. Jadi dari ibaratnya dari yang gula darahnya naik, akhirnya gula darahnya jadi turun. Benar gak teman-teman yang diabetes sering nggak ngerasain itu? Gula darahnya naik, kok gula darahnya jadi turun. Nah, kalau istilahnya itu ada yang namanya hyperinsulinemia, akhirnya menjadi hipoglikemia. Jadi naik turun begitu, benar ya? Nah, ketika dia turun sampai bawah, kita lemes gak? Lemes, aduh capek. Nah, waktu terjadi penurunan itu kita ngantuk gak? Ngantuk biasanya habis makan, terutama habis makan siang kita ngantuk. Nah, pas kita ngantuk turun ke bawah situ, begitu ngantuknya udah hilang, kitanya pasti kepengen makan. Jadi perlu comfort food pada saat itu karena kita lemes. Kita makan lagi, ditarik lagi ke atas lagi. Begitu ditarik ke atas lagi, berarti ditarik sama insulin, diturunin lagi, mulai lemes lagi, aduh udah relax karena habis makan. Pas kelar makan, begitu dia turun touchdown ke bawah lagi, ngelewatin baseline-nya, kita minta makan lagi. Nah, problemnya di sini, makanya kenapa kalori counting models itu akhirnya patah. Karena apa? Karena masalahnya adalah efek daripada kesananya. Makanya butuh willpower buat kita ngitung kalori. Contoh paling gampang, 100 kalori yang kita makan dari donat, benar ya? Sama 100 kalori yang kita makan dari telur, betul ya? Telur ada putihnya, ada kuningnya. Teman-teman makan nggak telur? Makan ya? Ada putih sama kuning, yang nggak dimakan apanya? Kulit. Ya, jadi kulitnya jangan dimakan meskipun seratnya tinggi. Kalsiumnya tinggi mas. Tapi kalau tanya orang Kopassus beda lagi. Bisa dia sih makan itu sama kulitnya juga dulu. Baru tahu lagi sih. Ya, jadi perbedaannya kita makan telur 100 kalori sama perbedaannya kita makan donat 100 kalori. Kalau hitungan kalori, kalau menganggap tubuh kita itu bisa diaplikasikan yang namanya law of thermodynamics, artinya tubuh kita kayak matematika. Berarti apa yang masuk dan apa yang keluar, berarti kita hitung aja. Nah, kalau seandainya hal itu bisa terjadi, berarti benar jawabannya berdasarkan ilmu matematika. Nggak apa-apa dong 100 kalori sama, 100 kalori dari mana aja, nggak masalah. Yang penting kan kalori katanya. Betul, cuma perbedaannya kalori dari karbohidrat, which is ini dari donat, sama yang satu perbedaannya kalori yang datangnya dari protein dan lemak. Ternyata badan mendapatkan data dan informasi yang masuk melalui mulutnya. Badan akan melakukan instruksi yang berbeda. Yang satu instruksinya dia akan menjadi apa? Ketika gula masuk, ibaratnya insulinnya hadir naik, tadi kan kencang, ini apa turun ke bawah lagi. Instruksinya adalah apa? Dia minta makan lagi. Paham nggak? Cuma kan kalau dalam counting kalori, kalau orang-orang kan selalu bilang, kalau yang pendekatan kalori restriction kan selalu bilang harus semangat gitu kan. Jadi nggak boleh. Jadi pas dia mau lagi, nggak boleh kamu, oh iya benar nggak boleh. Coba saya dengerin dulu atau saya lihat fotonya Mas Ebi sama Mas Tia. Oh iya oke, nggak boleh gitu ya. Tapi berat banget rasanya. Jadi, makanya 95% orang diet gagal, itu gara-gara kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya begitu dia masukin si telur tadi, pertanyaannya waktu telur dan putih dan kuning masuk, badan memberikan instruksi yang berbeda. Dia bilang apa? Jadikan zat pembangun satu. Kedua, apa yang dilakukan lagi? Yang dilakukan lagi adalah apa? Uniknya daripada kita makan karbohidrat dibandingkan dengan makan protein dan lemak, itu instruksinya berbeda. Nah, jadi kalau makan karbo jadi kepengen nambah makan lagi. Kalau makan protein, dia merilis yang disebut dengan namanya satiety hormone atau hormon kenyang dirilis. Jadi hormon kenyang dirilis sama badannya untuk bilang udah cukup kenyang. Itu namanya leptin atau itu disebut dengan namanya ada CCK, ada peptide YY. Nggak penting terminologinya, penting pokoknya kalau mau tahu kenapa protein itu bisa bikin kenyang, jawabannya gampang aja. Teman-teman pernah makan all you can eat nggak? Pernah. Pas all you can eat kan teman-teman nggak mau rugi, bener ya? Nah, yang dimakan dulu apa biasanya? Protein. Makan semua proteinnya. Mas nggak makan sama nasinya, wah jangan rugi masa dia gitu ya. Makan proteinnya, benar kan?
kita makan semuanya protein kita makan. Begitu kita makan protein udah kita makan, habis itu badan kita menginstruksikan bilang langsung merilis si hormon kenyang tadi. Apa yang terjadi setelah hormon kenyang tadi? Berarti kita tidak mau makan lagi. Mas, ayo lagi tuh mas, masih ada tuh dua ini, ada lagi yang enggak, udah cukup, udah nggak usah. Ya udah nggak usah. Kan begitu kan? Bener kan? Kitanya udah nggak bisa. Tapi uniknya mbaknya bilang, mas, ini ada es krim sama info, coba pada tadi udah kenyang. Tapi kok bisa masukin karbo? Karena ketika kita masukin karbo tidak mengenal rasa kenyang. Masalahnya itu, dia nggak merilis satiety hormon di badan kita. Makanya jadi teman-teman udah kenyang sama si ikannya, ayamnya tadi yang dibakar. Tapi ketika dikasih es krim, dikasih roti, dikasih apa yang manis-manis, kita makan juga. Padahal coba kalau kita mau investigasi, kok bisa ya? Padahal tadi saya udah kenyang, dikasih satu potong lagi aja si protein kita nggak mau makan. Tapi ketika kita dikasih satu es krim, dikasih yang lain, kenapa kita bisa masuk? Jawabannya di sini, makanya teman-teman sekalian. Nah makanya kenapa satu hal yang saya syukuri daripada pendekatan ketoacidosis di sini adalah mengkombinasikan dua pendekatan diet yang sebenarnya yang paling ampuh, yang paling mudah, paling gampang, paling murah, paling alami, dan ternyata paling sehat dijadikan satu. Tepuk tangan dulu boleh? Apa saja yang kalau kita bicara diet dalam hal pendekatannya sekalian. Kalau orang bilang, Mas Ade, diet itu yang bagus yang mana? Jawaban saya semuanya bagus. Asal dilakukan. Ya semuanya bagus. Tapi asal apa? Asal memenuhi kriteria di bawah ini. Satu, diet itu kan kepengen turun berat badan kan. Nah makanya kenapa orang selalu bilang, oh Mas Ade katanya kalau mau turun berat badan katanya harus defisit kalori. Kan begitu kan katanya. Selalu yang mau di depan sini nggak apa-apa. Ya. Kan selalu bilang katanya kan harus defisit kalori. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, defisit kalori itu bukan strategi, tapi defisit kalori itu adalah istilahnya sebuah konsekuensi. Jadi kalau kita diet tertentu, nanti terjadi ya si defisit kalori tersebut. Nah jadi bahasanya sebenarnya nomor satu terjadi yang namanya kalori defisit atau kalori reduction. Kalau saya puasa terjadi nggak kalori reduction? Ketika jendela tidak makan saya lebih panjang nih terjadi. Kalau seandainya biasa makan karbo, saya cut karbonya. Terjadi nggak kalori reduction? Terjadi. Bahkan pendekatan low fat diet sekalipun, biasa makan lemaknya dikurangi, terjadi nggak kalori reduction? Terjadi. Tadinya makan kemasan-kemasan, sekarang pendekatannya paleo diet, makanannya benar-benar makanan alami, nggak makan bahkan dari produk kayak keju, kayak apa nggak makan. Terjadi kan pengurangan kalori? Terjadi. Jadi indikator pertama daripada kalori defisit itu adalah sesuatu yang hampir semua pendekatan diet pasti akan mengalami kalian. Yang tadinya makannya sembarangan, Mas Ade sekarang saya udah kurangin kerupuk sama nasi, gitu aja dong, dua doang, ya kan? Terjadi nggak kalori defisit? Terjadi. Jadi poinnya kalori defisit ini bukan sesuatu yang spesial gitu ya. Di mana-mana semua orang tahu. Jadi kayak orang tanya, saya ini ceritanya seminar bisnis. Mas Ade gimana caranya supaya biar kita bisa kaya? Caranya gampang. Pokoknya duit yang masuk lebih banyak daripada duit yang kita keluarin. Nah itu dia kaya. Ya pokoknya gimana caranya? Gitu ya benar ya. Itu kan konsekuensinya ketika teman-teman mungkin punya toko, mungkin punya usaha, punya apa ya kan nanti otomatis uangnya masuk lebih banyak daripada uang yang dikeluarin. Tapi dia malah ngomongnya, wah salah itu ini strategi ini salah semua. Yang benar itu kalau mau kaya ya itu adalah uang yang masuk harus lebih banyak daripada uang yang dikeluarin. Nggak ada ini, jadi sekali lagi ini adalah sebuah indikator. Itu satu. Nomor dua, karena kita mau turun berat badan, berarti indikatornya harus apa? Harus terjadi yang namanya, kalau istilahnya orang bilang, terjadi yang namanya si fat burning itu sendiri. Kalau seandainya problemnya kita makan karbo, terjadi apa yang namanya? Fat storing. Makanya kenapa di sini akhirnya jadi nanti ketemu kenapa ketogenic diet akhirnya bagus, kenapa? Karena sesederhana itu aja.
orang bilang, badan kita tuh cerdas. Kita setiap kali kita tidak makan, kalau saya tanya sama teman-teman, kapan kita tidak makan? Kapan? Berapa lama biasanya kita tidak makan? Tapi ini saya salah nanya ke komunitas ini. Kalau saya nanyanya ke komunitas bukan ini lah, yang ceritanya di luar sana ya. Kebanyakan orang tidak makan hanya pada saat dimana dia meminjamkan matanya. Betul ya? Itu adalah kurang lebih pada saat dia tidur. Berarti dia tidur kurang lebih cuma 8 jam. Berarti kalau 8 jam itu, kalau dibandingkan dengan dia bangun, itu bangunnya itu berarti berapa jam? 16 jam. Nah berarti 16 jam sama 8 jam itu berarti porsinya, persentasenya itu dalam 24 jam itu berarti berapa teman-teman sekalian? Yang satu 30%, yang satu 70%. Jadi kalau teman-teman di sini mau jadi gubernur Bintaro, nah kalau teman-teman angkanya cuma waktu pilkada cuma 30%, kira-kira bisa menang nggak teman-teman? Nggak bisa menang. Oleh sebab itu minimal hanya untuk biar supaya bisa kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, biar kita nggak dibilang kalah jadi gubernur Bintaro, maka apa yang kita lakukan? Kita naikin ke 50%, 50%. Makanya kenapa? Yang dilakukan adalah apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah terakhir makan jam 9 malam baru boleh makan paling cepat jam 9 pagi. Terakhir makan jam 10 malam berarti baru boleh makan jam 10 pagi. Sesederhana itu. Tapi itu pun juga percaya atau tidak, sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak orang. Karena apa? Terakhir makan dia jam 8 malam, jam 9 baru dia nanti kan tidur. Nanti dia bangun, kadang-kadang baru benar-benar kena touch makan si paginya tadi, itu juga baru jam 8-nya juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara alami kita udah melakukan yang namanya diet 12-12 tadi itu udah dapat sebenarnya. Nah jadi teman-teman, nah belum lagi kalau ditambah lagi nanti bilang, oh saya mau menang sekarang akhirnya jadi gubernur Bintaro, benar kan? Berarti sayanya yang harus berapa? 60% atau 70%? Ya udah, ya itu adalah dengan cara tidak makan pagi langsung makan siang selesai. Kan benar kan? Langsung akhirnya kita menang. Nah di situ teman-teman bisa lihat. Jadi ketika bisa terjadi kayak yang namanya fat burning itu sebagai indikatornya, jawabannya bisa. Kenapa? Karena badan kita dia setelah 8 jam dia akan mencari sumber energi lain. Problemnya setiap kali kita 8 jam kita langsung masuk makanan. Nah tapi ketika kita 8 jam kita tidak kasih dia makanan, maka badan akan pelan-pelan apa? Terjadi yang namanya, makanya kenapa disebut dari kata kalau ketogenics itu atau misalnya ketosis itu dari terjadi dari katanya yaitu adalah ketika gula darah kita turun, kita masih di dalam namanya state of ketosis. Nah di state of ketosis terjadi turunnya gula darah itu, maka badannya harus mencari istilahnya sumber yang lain. Nah sekarang saya masuk ke dalam salah satu misalnya buku yang pernah dibaca, yaitu adalah misalnya Obesity Code-nya dari Dr. Jason Fung. Dia membuat satu penyederhanaan aja. Tubuh kita seperti kulkas, memiliki 2 kompartemen. Berarti ada freezer dan ada chiller. Tiap kali kita makan, sisanya ditaruh di freezer. Tiap kali kita makan, sisanya ditaruh di freezer. Jadi membayangkan perut kita adalah kayak freezer. Nah tapi uniknya indikator kita waktu kita melihat kulkas selalu lihatnya di chiller, kosong beli lagi, kosong beli lagi. Setiap beli nggak pernah habis, sisanya ditaruh di freezer. Sekali waktu PPKM, waktu PPKM supermarket tutup, restoran tutup, kita panik, aduh kita nggak ada makanan. Kulkasnya bilang jangan khawatir, kita adalah pribadi yang cerdas. Kenapa? Karena jangan khawatir, kita masih banyak makanan. Adanya di mana? Di freezer. Nah jadi poinnya bagi kita yang merasa masih kegemukan, kita kan paling sering, paling takut, aduh kalau saya nggak boleh makan, nanti ntar saya lemas, ntar saya capek semua ya. Ada satu ibu ngomong sama gitu, Mas Ade, saya disuruh puasa nih sama Mas Edi. Oh ya terus gimana? Waduh, nggak bisa saya, masalahnya sebentar aja, waduh asam lambung saya udah naik, ini apa? Oh gitu ya Bu. Kadang-kadang saya telat makan aja udah asam lambung saya naik. Dia bilang, oh gitu ya Bu. Saya tanya, Ibu muslimah ya? Iya. Oh berarti Ibu kalau gitu nggak pernah di bulan Ramadan nggak pernah puasa dong? Saya bilang, enggak, saya puasa. Terus saya tanya, loh gimana sih Bu? Kan kalau Ibu puasa berarti kan Ibu kan asam lambungnya naik dong berarti. Saya bilang kan kayak gini. Oh kalau itu sih enggak gitu. Bingung nggak gitu? Puasa itu benar ya. Puasa itu di bulan Ramadan kita berpuasa berapa jam? 14 jam. Paham ya? Jadi berarti kalau kita lihat itu semua orang punya nggak kemampuan untuk bisa berpuasa 14 jam?
Bisa, tapi kitanya selalu merendahkan, underestimate our own capability. Makanya kitanya meremehkan badan kita dan bilang, aduh mungkin gak bisa, aduh asam lambung saya naik dan sebagainya. Tapi yang terjadi ketika kita berpuasa, kita bisa. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya kita bisa lihat di sini badan kita cerdas. Cerdasnya itu apa? Badan kita, jadi ada istilah yang mengatakan kepatuhan adalah fondasinya itu adalah pemahaman. Jadi ketika kita punya pemahaman akan keimanan yang kuat, maka akan terjadi puasa. Kita bisa lakukan dengan senang hati. Memang berat di satu hari pertama, 1, 2, 3, benar ya? Tapi begitu di minggu kedua, ketiga, lebih gampang nggak teman-teman? Lebih gampang. Yang lebih hebatnya lagi saya tanya di sini, pernah nggak sahur? Pernah apa sering? Pertanyaan saya, kalau nggak sahur berarti teman-teman puasanya berapa lama? 22 jam. 22 jam. Jadi dari tadi ngomong, padahal Mas Ebi cuma bilang, Bu jangan makan pagi. Aduh Mas Ebi, saya nggak bisa, nanti langsung asam lambung saya naik. Sedangkan lagi dia puasa, apa yang dia lakukan? Dia puasa 22 jam tanpa dia sadari dan dia nggak kenapa-napa. Berdasarkan Dr. Yoshinori punya pendekatan tahun 2016, dia mendapatkan hadiah Nobel gara-gara konsep yang namanya autofagi. Jadi kecerdasan tubuh kita bisa menciptakan, kalau kita berbicara dalam tatanan intraseluler ya gitu ya, bahwa tubuh itu begitu cerdas. Jadi yang jeleknya dibuang, yang bagusnya dipertahankan atau dibentuk. Itu namanya self-cleaning. Jadi kemampuan tubuh bisa menciptakan itu bukankah sesuatu yang luar biasa teman-teman sekalian. Jadi begitu banyak, makanya kenapa kayak saya bilang hari ini, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kita mau berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, boleh, nggak ada masalah. Yang seperti saya katakan tadi, kesakitan itu akan selalu hadir dan ada selama kita hidup. Benar tidak? Ya, dengan berbagai nama, dengan berbagai model, dengan berbagai nomor, dengan berbagai varian, pasti akan selalu hadir. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi di sisi lain, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Boleh berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, tapi di sisi lain juga boleh berfokus kepada kehebatan, keagungan tubuh manusia. Nah masalahnya hari ini tubuh manusianya kita lupa, kita underestimate, merendahkan tubuh manusia. Sekarang hari ini apa yang terjadi hari ini? Kalau teman-teman tahu, manusia itu adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit, benar tidak? Benar nggak teman-teman? Kita adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Di dalam tubuh kita ada berapa triliun sel? Triliun sel nih ngomongin, berapa triliun? Tahu nggak? Ada kurang lebih katanya 6 triliun sel. Saya nggak tahu juga yang hitung selnya itu ada kurang kerjaan. Tapi membayangkan kalau sel-sel kita diuangin, itu kaya raya. Ya, 6 triliun sel ada di badan kita. Katanya ada 60 triliun bakteri, ada 360 triliun virus ada di badan kita. Belum ditambah kuman-kuman yang lain. Cuma pertanyaannya, ini pertanyaan. Apa yang membedakan kuman yang ada di badan kita sama kuman yang ada di karpet di bawah sini? Apa yang membedakan teman-teman sekalian? Yang membedakan kuman yang ada di karpet, dia independen sendiri. Kuman yang ada di badan kita, dia punya satu komando. Itu yang disebut namanya, we have unifying principles, what we call sistem syaraf, is a nervous system. Dia menjadi komando center di badan kita. Jadi kalau kita ngomongin arsitektur kekebalan tubuh kita, itu sistem syaraf itu menjadi yang paling pintunya untuk membuat kasih istilahnya signal atau instruksi kepada badan untuk apa? Untuk meningkatkan imunitasnya. Di situ ada immune system bawaan, ada interferon, ada adaptive immune system, ada microbiome di sini semuanya istilahnya tergantung daripada si palang pintu memberikan instruksi kepada mereka. Nah, palang pintu itu adalah sistem syaraf yang dikenal dengan namanya autonomic nervous system. Jadi kita bisa mengaktifasi stress response, bisa mengaktifasi relax response. Nah, di sini teman-teman nanti akan masuknya balik-balik lagi ke gula darah tadi juga teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara sistem syaraf tadi, jadi ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita, sel di dalam tubuh kita itu hanya memiliki dua sifat. Either dia tumbuh dan berkembang, atau dia berproteksi. Jadi ketika kita takut dan cemas, stress response teraktivasi yang namanya sympathetic nervous system. Modenya adalah apa? Fight or flight.
Jadi apa yang terjadi? Nggak ada kebutuhan di badan untuk mau mencerna makanan, nggak ada kebutuhan di badan untuk tumbuh dan berkembang, nggak ada. Karena kita takut pada saat itulah, makanya semua berproteksi, makanya imunitas naik apa turun teman-teman? Ketika imunitas turun, makanya kenapa kreditnya yang terambil adalah si virus atau patogen. Paham ya teman-teman sekalian? Di sini tuh sebenarnya kita bisa lihat bahwa betapa peran perilaku manusia itu penting sekali kalau kita berbicara soal hal tersebut. Termasuk juga ketika kita stres, waktu teman-teman tahu. Nah ini gampang aja ya. Kalau kita stres, saya tanya, badan kita kan cerdas. Nah waktu badan kita cerdas, waktu kita stres, badan kita akan bilang apa? Kasihan dia stres, kita kasih dia tenaga atau enggak? Kasih dia tenaga. Tenaganya berarti dinaikin nggak? Gimana caranya naikin tenaga? Dengan menaikkan gula darah. Gula darahnya naik. Ketika gula darahnya naik, apa yang terjadi? Insulinnya hadir nggak? Hadir. Begitu insulin hadir, dimasukin nggak ke lemaknya? Lemak. Makanya kenapa orang stres perutnya itu? Paham ya? Jadi begitu perutnya jadi itu namanya belly fat. Ini. Nah kedua, pertanyaan lagi, loh Mas Ade tadi kan bilang kok perutnya jadi gemuk gara-gara gulanya naik. Tapi kan saya kan nggak makan katanya. Nah tapi pertanyaan saya, loh kan badan cerdas dia bisa bikin gula sendiri. Makanya namanya gluconeogenesis, proses membuat gula sendiri. Nah gulanya dari mana datangnya? Datangnya dari apa? Dari otot paling banyak di badan kita di mana? Di paha kita, di kaki kita. Nah jadi kesimpulannya adalah apa? Begitu kita lihat orang yang stres, kita bisa melihat apa yang terjadi. Ciri-cirinya perutnya gemuk, apalagi pantatnya tepos. Ya benar ya. Kenapa itu terjadi? Jadi kalau secara teknisnya perutnya gemuk, kakinya kecil. Lalu kadang-kadang istilahnya apalagi yang lain, mukanya bundar, lalu apa termasuk bokongnya tepos dan sebagainya. Nah jadi bukan hal yang bijaksana ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan. Nah jadi akhirnya gula darah kita jadi akan. Nah jadi teman-teman sekalian, tadi saya ngomong ke sana lebih kepada bahwa pilihan diet itu kalau bisa harus mengarahkan ke situ. Jadi artinya yang nomor 3 yaitu adalah kita punya yang namanya fleksibilitas dalam hal metabolisme. Jadi jenis diet apapun juga harus punya fleksibilitas dalam hal metabolisme. Fleksibilitas dalam hal metabolisme adalah apa? Prinsip daripada bodybuilding sebenarnya. 5 pemegang saham di dalam tubuh kita. Saya membuat penyederhanaan. Ada cairan yang harus disimbangkan. Yang kedua, yaitu adalah organ tubuhnya kita lestarikan kesehatannya, mungkin jantungnya, paru-parunya, dan sebagainya. Tulang harus kuat, otot harus kencang, lemak harus rendah. Nah itu yang namanya fleksibel secara metabolisme. Tapi yang terjadi adalah apa teman-teman sekalian? Yang ada lemaknya tinggi, ototnya lemah, tulangnya lemah, makanya organ tubuhnya berpengaruh, cairan berpengaruh. Nah, jadi itu akan ke sana. Lalu yang keempat yaitu adalah selain ini juga yaitu adalah biasanya kalau diet itu kalau bisa tentunya dia harus apa teman-teman sekalian, yaitu adalah tidak boleh yo-yo diet. Jadi sekali kenapa terjadi yo-yo diet? Karena terjadinya disebabkan karena apa? Saya kasih tahu yang gampang aja. Membayangkan mobil adalah tubuh kita. Membayangkan tangki mobil adalah perut kita. Setiap kali kita paling senang masukkan sesuatu ke dalam perut kita. Jadi kalau kita mobil, kerjaannya paling senang kemana? Ke pom bensin. Kerjaannya isi bensin terus. Jadi kita paling senang kemana? Ke restoran, makan terus. Nah pertanyaan saya, kalau seandainya kita pergi ke pom bensin, kita isi bensin terus sampai penuh, pertanyaan saya, gimana caranya supaya tangki bensinnya itu bisa kosong? Perutnya yang gede bisa mengecil. Gimana caranya? Caranya? Betul. Jadi caranya gimana? Dijalani mobilnya, yaitu adalah apa? Rumahnya di Bintaro, kita keliling-keliling sampai ke Bandung gitu ya tiap hari gitu ya, buat kita buang si bensinnya tadi. Pertanyaan saya, kalau hari Minggu bisa nggak kita lakuin itu? Bisa. Besok hari Senin bisa nggak kita lakuin? Selasa bisa nggak lakuin itu? Nggak bisa. Tapi ini saya punya willpower. Setiap hari saya akan ke Bandung dari Bintaro. Nah itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang, benar nggak? Jadi dia tiap hari kerjaannya ke pom bensin dan tiap hari juga kerjaannya dia keliling kota. Makanya dia bilang sama saya, Mas Ade,
Saya tuh tiap hari pasti selalu tuh lari 10 kilo, 20 kilo. Makanya sekarang badan saya fit. Oh iya bener, begitu dia berhenti lari, fit gak boleh. Yang terjadi. Nah pertanyaan saya ada cara yang kedua, yaitu adalah dengan tidak perlu harus keliling ngelewatin ke Bintaro, harus ke Bandung. Cukup jalan-jalan di Bintaro sini aja, mungkin ke sektor 9, sektor 8. Atau cukup panesin mobilnya aja, tapi ternyata bensin bisa habis. Gimana caranya? Gimana caranya Bapak Ibu? Cara pertama, bensinnya penuh, kita puterin aja yang jauh Mas Ade, bensinnya pasti habis, bener. Tapi ada cara kedua, nggak usah jauh-jauh, santai aja. Tapi kita bensin juga bisa habis. Tapi cukup dengan jalannya sebentar aja dikit. Apa yang harus kita lakukan terhadap mobil itu? Tingkatkan CC mobilnya. Paham ya? Nah kalau yang cowok-cowok di sini mas tahu CC mobil kalau 4000 cc mas, 1 liter berapa kilometer? Oleh 10 rumah ya mas ya. Jadi berarti cuma kurang lebih 1-2 kilo untuk 1 liter. Tapi mobil sekarang 1 liter berapa? Bisa 18, bisa 20 kilo. Benar kan? Nah jadi kalau cc di mobil ditingkatkan, mobilnya menjadi boros. Nah cc di mobil, kalau cc di badan adalah otot. Makanya kenapa tadi saya katakan yang sederhana, yaitu adalah harus melakukan aktivitas latihan pembicaraan. Dan yang makanya kenapa yoyo terjadi ketika apa? Ketika pendekatan dietnya tidak diimbangi dengan berolahraga. Dan terakhir nomor 5 yaitu adalah harus apa? Ya udah ini yang menjadi esensi daripada yang namanya diet itu sendiri. Diet adalah metode, tapi dia harus apa? Harus berdampak pada long lasting kalau kita ngomongin kesehatan. Problemnya ketika orang diet, orang jadi tambah sehat? Nggak ada. Yang ada terjadi yang namanya hunger, deprivation, kelemasan, kecapean, kebosanan, dan sebagainya. Nah makanya kenapa saya beri apresiasi hari ini katakan bapak-bapak itu yaitu adalah ternyata ya udah gampang aja. Tinggal apa? Tinggal 1 puasa. Kedua kita lihat aja, oh ternyata karbohidrat adalah kontributor daripada yang disebut namanya fluktuasi gula darah yang tinggi. Itu masuk ke dalam yang namanya fleksibilitas tadi. Segala pendekatan diet yang menyebabkan fluktuasi gula darah naik turun, pendekatan diet yang tidak bisa men-solve problem dalam hal resistensi insulin, maka apa yang terjadi? Berarti itu pasti salah. Nah, di ketofastosis komunitas teman-teman sudah melakukan yang paling optimal. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan kalau kita meneliti berbagai pendekatan diet, ternyata pendekatan diet ketofastosis semuanya memenuhi prasyarat ini. Kalau defisit terjadi. Fluktuasi gula darah tidak terjadi. Resistensi insulin bisa diatasi, metabolic syndrome terjadi. Fat burning terjadi juga. Apakah yoyo dia sifatnya? Enggak, kita pasti enggak akan yoyo. Dan terakhir, apakah bermanfaat bagi kualitas kesehatan kita? Bermanfaat. Jadi keren. Sampai minum dulu ya Mas Ade ya. Selesai minum kita minta Mas Ade nyanyi aja gitu. Ya tadi udah diceritain sama Mas Ade. 1 pertanyaan aja 1 jam loh. Dijelasinnya seru banget ya. Itu baru pembukaan. Oh gitu. Terus nanti kalau selesainya jam berapa Mas? Oh bebas. Kita yang senang loh. Mas Ade nggak tahan kalau lagi kita. Ini ada 3 pertanyaan Mas. Yang akan saya pertanyakan sekaligus saja supaya nanti ada koneksitas waktu jabat ya, karena ini udah jam 11 lewat, mungkin jam 12 kan ada kepala ibadah dari Somalia, jadi waktu terbatas. Saya mau langsung aja tanyakan. Pertanyaan yang pertama adalah soal seberapa sih ukuran kurang dan lebihnya asupan. Jadi teman-teman di ketofastosis ini kan kita udah tahu semua lah, udah pada jago lah, perpanjang puasa, nahan nafsu makan, ini udah pada jago. Tapi terkait dengan pembangunan massa otot,
butuh berapa banyak asupan rendah karbo hijau, gitu ya pertanyaannya itu. Jadi mungkin yang sering terjadi, yang sering terjadi, atau mau langsung tiga-tiganya aja sekaligus, karena ada mirip-mirip sih. Iya, oke baik. Oke, ke satu itu ya, berapa banyak asupannya supaya asupan itu mampu untuk bangun masa ototnya ya. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk ibu-ibu di atas 40 tahun ada perbedaan enggak gitu. Jadi untuk yang di atas 40 tahun ini terkait dengan hormonal yang mungkin menjelang menopause ya, apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin, itu aja sih pertanyaannya. Tiga tadi. Ya, Makasih baik. Mas. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu yang underapresiasi itu adalah ketika kita berbicara yang namanya satu, kalau dalam komposisi tubuh yaitu adalah otot. Kedua, kalau dalam hal makronutrisi yaitu adalah protein. Nah, jadi yang kenapa saya katakan seperti itu karena ini yang sudah terjadi, mungkin itu sebenarnya agak mitos, tapi itu yang memang terjadi. Contoh misalnya, setiap kali kita bicara olahraga, sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer, pasti semua teman-teman cardio exercise. Nggak pernah resistance training, betul kan? Kayak gitu. Kedua, kalau kita lihat juga setiap kali pendekatan orang tua, kecenderungannya pasti selalu justru malah kalau disuruh latihan otot dia bilang nggak mau, takut karena sudah tua. Padahal yang harus terjadi sesungguhnya adalah semakin kita tua kebutuhan untuk mengencangkan otot semakin tinggi. Justru yang butuh mengencangkan otot adalah yang makin muda. Karena yang muda dia ototnya sudah banyak. Kita semakin tua otot kita semakin melemah. Makanya tadi saya katakan tadi osteosarcopenia obesity terjadi karena ototnya lemah, akhirnya kena kemana-mana semua. Akhirnya kenanya bahkan ke jantung. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, di sini berarti masuk ke dalam makronutrisi tadi, yaitu adalah Bapak Ibu sekalian udah ngerti karbohidratnya diturunin, berarti boleh masuk protein di sana. Nah protein kebutuhannya berapa? Ini sebenarnya agak debatable, artinya bisa diperdebatkan. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya 20% daripada piring kita protein itu menurut saya udah bagus. Tapi kalau kita nggak menghitung dari sisi itu nggak apa-apa juga. Cara ngitungnya adalah setiap kali kita makan berapa jumlah protein yang bisa kita konsumsikan. Nah kalau kita makan setiap kali kita makan protein, kalau boleh istilahnya kan kalau orang bilang zaman dulu ibaratnya gampang. Kalau katanya makan karbo nggak boleh kebanyakan lebih dari sekepak tangan kita. Kalau protein kalau bisa adalah tak pakai jari tapi kira-kira segini. Nah berapa tuh segini? Nah itu di kisaran antara 20 sampai 30 gram protein yang kita bisa konsumsikan setiap kali kita makan. Itu berlaku juga bagi orang yang di atas usia 40 tahun. Jawabannya iya, kalau menurut saya. Tapi balik lagi silahkan diperdebatkan. Karena apa? Karena nanti orang akan bilang berdasarkan yang namanya recommended daily allowance dari siapa, mungkin standar American diet atau dari mana, mereka bilang kebutuhannya karena dia pakainya kan pendekatan si tikus itu gitu. Jadi pakai tikus lalu nanti dengan cara apapun juga pasti nanti otomatis biasanya pasti akan lebih sedikit gitu. Nah 0,7 gram per kilogram itu yang dipakai berdasarkan recommended daily allowance. Boleh nggak ya? Boleh aja masalah, tapi itu terlalu kecil. Jadi kalau kita pakai, kalau bisa adalah minimal menurut saya adalah 1 gram per kilogram. Bisa nggak 1,5 gram per kilogram? Lebih bagus lagi. Bisa nggak 2 gram per kilogram? Kita pakai pound, pendekatannya 1 kilogram sama dengan 2,2 pound. Berarti yang gampang aja deh, udah kalikan 2 aja berat saya, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau berat ibu, misalnya beratnya kurang lebih sekitar 60 kilogram. Berarti proteinnya di antara 60 sampai 120 gram per hari. Jawabannya itu aja. Ya, jumlah protein untuk bisa tahunya bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan mengkombinasikan yang namanya protein yang bisa dapat dari hewani dan nabati. Tapi secara profil kalau kita ngomongin protein, tidak semua protein itu memiliki kualitas yang sama. Indikator daripada protein yang disebut dengan namanya apa teman-teman sekalian? Essential amino acid. Ada berapa jumlahnya essential amino acid? Ada 8 sampai 9 kira-kira. Nah, jadi itu yang menjadi profil kebaikan daripada si protein tersebut. Nah, kalau dari protein yang kita dapat dari nabati, profilnya sedikit lebih kurang
lengkap dibandingkan dengan profil dari hewani. Tapi kalau teman-teman memang di sini pendekatannya adalah mungkin pendekatannya karena keagamaan, mungkin atau kepercayaan atau apa, oh saya nggak masukin hewani, nggak apa-apa juga. Cuma memang tantangannya dari nabati, persentasenya, jadi kalau kita ngomongin dari jumlah protein, kita mau tahu, saya makan 100 gram protein ayam misalnya, berarti saya dapetin proteinnya berapa gram? Itu sebenarnya adanya kan di buku kalori book. Tapi kalau kita mau kira-kira tebak-tebakan, kalau dari hewani, dia bisa dapetin 20-30% daripada jumlah si netonya tersebut, apa dari jumlah beratnya itu, ya. Nah, tapi kalau dari hewani, kalau dari nabati hanya up to 17%, lewat dari sana. Nah, begitu pun juga kalau kita mau ngecek dalam hal setiap kali protein itu selalu ada yang namanya rasio protein dan energi, atau rasio yang namanya nitrogen dan hidrogen. Nah, di situ kita bisa lihat juga kalau dari hewani itu biasa rata-rata 1:1. Tapi kalau dari nabati biasanya kadang-kadang rasio energinya lebih tinggi. Makanya kenapa protein lebih sedikit. Contoh, kalau kita makannya ikan, rasio proteinnya 1, rasio energinya 1. Yaitu energinya dari mana? Dari lemak. Karena ikan ada kandungan lemaknya. Jadi 1:1. Tapi kalau kita makannya tahu atau tempe, rasionya berapa teman? Proteinnya 1, energinya berapa? Bisa 3 atau 4. Paham nggak teman-teman sekalian? Karena apa? Karena ada nggak kandungan karbo di sana? Ada kandungan lemak nggak di sana? Ada. Jadi kandungan secara energinya dia lebih tinggi. Makanya jadi kalau kita makan proteinnya dari nabati, berarti kita sudah tahu banget kita nggak boleh masukin karbonya kebanyakan. Problemnya kita adalah makan tahunya sama nasi, habis itu digoreng sama mentega. Jadi salahnya di sana gitu. Tapi pas lagi makan bilang Mas Tio, Mas Evi, saya udah makan protein gitu ya. Tapi kok berarti nggak tuh? Paham ya? Protein ya. Nanti kalau teknisnya secara detailnya teman-teman nanti bisa lihat di dunia daerah di tempat di YouTube saya nanti buat ini karena waktunya tadi terbatas ya. Tapi secara kurang lebih itu. Iya. Ya, thank you. Saya yang terima kasih. Oh ya, sama satu lagi Mbak, sorry tadi kan yang ngomongin 40 tahun. Saya balik lagi ya, yang agak sedikit mengganggu saya setiap kali kalau ditanya bagaimana pendekatan sehat setelah umur 40 tahun. Jadi kayak seolah-olah tubuh manusia itu setelah umur 40 tahun itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Yang mau saya katakan adalah bahwa usia kita, yang seperti saya sering katakan, usia itu selalu ada yang namanya usia secara kalender atau yang dikenal namanya usia kronologis. Tapi ada juga usia tergantung daripada masing-masing orang punya perilaku atau investasi perilakunya dia sendiri. Itu namanya usia biologis. Dan yang terakhir adalah usia psikologis, adalah usia bagaimana dia punya cara pandang lebih banyak yang menguatkan hati dan melemahkan hati dalam dia memaknai kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi poin saya yang namanya psikologis dan biologis itu adalah usia yang bisa menjadi lebih muda. Tapi usia kronologis atau kalender pasti akan selalu tambah tua. Makanya saya mohon maaf sama bapak-bapak ibu di sini setelah mendengarkan saya kan lebih tua, kurang lebih 2 jam. Wah, saya dengerin seminar Mas Ade, aduh, males banget tambah tua saya. Kenapa belum tambah tua? Ini tambah tua 2 jam gitu ya. Tapi poinnya adalah kita pasti tambah tua kalau kronologis. Tapi kalau biologisnya kita bisa nggak buat menjadi lebih muda? Mungkin nggak. Bapak-bapak di sini yang usianya 50, 60, bahkan mungkin di sini ada yang lewat dari 60 tahun. Tapi ternyata ada ya ibu yang, tapi wah luar biasa. Boleh tepuk tangan dong ibu. Sekali ibu. Nah, ibu usianya 75. Kalau usia psikologisnya pasti di bawah 50 tahun. Pasti ya. Nah, kalau usia biologisnya tergantung daripada masing-masing punya perilaku. Ya, mungkin nggak di reverse. Jawabannya mungkin sekali. Itu yang makanya saya bilang. Uniknya, salah satu penyakit yang paling populer yang berhubungan dengan metabolic syndrome yaitu adalah apa? Diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 ya nggak berkutik. Kita nggak bisa reverse. Karena permasalahannya adalah dia tidak bisa memproduksi kan, ya, si insulinnya. Tapi kalau diabetes tipe 2,
Bisa nggak kita reverse teman-teman sekali? Sangat bisa sekali. Tapi kita saking salah pahamnya, kita beranggapan adalah bahwa ya udahlah Bu, saya udah tergantung sama obat. Benar ya? Akhirnya metformin, bahkan insulin dia pakai lagi. Jadi akhirnya tergantung diabetes tipe 2 terus-menerus dilakukan, akhirnya terjadi apa? Permasalahan dengan sistem syaraf kita. Akhirnya yang terjadi adalah diabetes tipe 3, makanya demensia, makanya akhirnya pelan-pelan matanya mulai buruk, akhirnya terjadi blindness. Akhirnya kakinya kalau luka nggak sembuh, akhirnya terjadi amputasi. Dan selanjutnya terakhir juga yang paling parah yaitu adalah apa? Kalau sekarang hari ini negara punya program jaminan kesehatan nasional, memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya. Di BPJS itu Bapak Ibu sekalian, salah satu biaya yang paling gede, paling besar itu ada yang disebut dengan namanya adalah biaya tergede, hemodialisa. Apa hemodialisa Bapak Ibu? Cuci darah. Cuci darah buat siapa? Buat orang punya permasalahan dengan gagal ginjal. Kenapa bisa gagal ginjal? Masalahnya di end stage of diabetes. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, begitu kita udah gagal ginjal dan akhirnya kita harus cuci darah, pertanyaannya adalah apa? Bisa nggak kita reverse balik lagi? Hanya bisa di reverse kalau terjadi yang namanya kita melakukan yang namanya cangkok daripada si ginjal. Tapi biayanya berapa? Besar sekali. Akhirnya kita cuma bisa mempertahankan kesehatan kita. Tapi bisa berapa lama? Nggak bisa lama-lama. Nah makanya oleh sebab itu, mumpung bapak-bapak ibu-ibu masih sehat, hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Banyak teman-teman yang di weekend atau hari Minggu pagi kan waktunya habis buat bersama orang yang dikasihi ya di rumah. Tapi yang ada bapak-bapak ibu-ibu malah bersedia untuk datang ke sini untuk bertemu dengan kami di sini. Itu satu hal yang sangat kami hargai karena itu adalah kan benar-benar bahwa bapak ibu berkeinginan untuk mencari tahu apa sih yang bisa dilakukan. Jadi saya rasa itu satu hal yang sangat baik. Boleh tepukan buat kita semua. Berasa ya, beda banget ya suasananya. Di sini teman-teman pada sering nggak buka channel YouTube-nya Mas Ade? Siapa yang sering? Sering, silakan dari mana. Siapa yang belum pernah nonton channel YouTube-nya Mas Ade? Angkat tangan, belum pernah. Oke, dari tangan. Sisanya sepakat untuk tidak pernah angkat tangan. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya barusan udah dengerin sepenggal, saya bilang sepenggal ya, karena ini baru sedikit banget yang diceritain sama Mas Ade. Menarik banget di akhir-akhir ini di konten YouTube-nya banyak bahas soal low carb. Teman-teman saya juga di luar ini cukup heboh Mas, bilang katanya kok Mas Ade sekarang jadi low carb katanya ya. Padahal dulu tuh Mas Ade tuh terkenal dengan konsumsi putih telurnya gitu ya. Sekarang sudah dijelaskan yang tidak dimakan cuma kulitnya. Setuju ya? Kayaknya ini teman-teman di sini semua udah lapar ya? Kok udah loyo ya? Sudah mendekati jam-jam teng-teng-teng gitu ya. Jam Batman kalau kata saya jam 12 itu ya. Ada pertanyaan dari Zoom juga. Oke, Pak Bayi kita sepatu dulu. Mungkin Mas Doni ada yang bertanya via Zoom. Ada ini. Pertanyaannya adalah untuk wanita yang mendekati 40. Udah. Gimana tuh? Langsung aja ya, audiens aja ya Mas ya. Oke, silakan yang bertanya. Mana yang siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Waktunya tinggal setengah jam ya. Kita manfaatkan dengan baik. Ya, silakan. Selamat siang, saya dengan Sukma. Ya, Saya ini belum pernah keto, ya, ya masih segini ya. ya. Jadi saya ingin tanyakan, kalau saya ingin memulai keto, lebih baik saya kardio dulu atau beban dulu? Oh, ya, baik. Ya, Itu aja Mbak Sukma. Makasih. Ya, baik. Jadi Mbak Sukma sekali lagi sebenarnya balik lagi ya, kalau kita di sini bicara ketofastosis, adanya mengkombinasikan antara satu pendekatannya seperti tema hari ini yaitu adalah
Mbak Sukma, yuk kita kurangi karbohidrat yang kita konsumsikan. Kedua, nanti kalau bisa juga jendela tidak makan kita kalau bisa lebih panjang sedikit ya, dikit-dikit. Jadi dikombinasikan, makanya jadi terjadi dua pendekatan yang baik tadi yang saya katakan tadi ya. Nah kalau tadi bicara olahraga, tadi sama juga olahraga itu kalau kita latihan beban, kita tujuannya untuk meningkatkan cc mobil kita tadi. Makanya kenapa satu kalau buat orang tua latihan beban supaya tulangnya jadi kuat. Kedua di sisi lain bukan cuma tulangnya kuat, ternyata kalau kita rajin latih pengencangan otot rangka, ada istilah yang mengatakan bahwa aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat itu adalah latihan beban. Nah jadi makanya kenapa latihan beban gulanya turun. Sekarang saya tanya sama Mbak Sukma, kalau olahraga kan pernah yang bisa olahraga. Mbak Sukma sama saya ketemu, kita lagi Mbak Sukma, halo Mas Arya, kita lagi lari bareng. Saya tanya, Mbak Sukma ngapain lari? Oh iya misalnya saya lagi mau turunin berat badan, benar kan? Jadi harapan Mbak Sukma waktu Mbak Sukma lagi tadi lari, Mbak Sukma berharap adalah apa? Saya akan membakar lemak, benar kan? Nah pertanyaannya adalah tahu dari mana kalau badan akan membakar lemak? Tahu dari kalau badan hanya akan membakar lemak kalau dia sudah tidak menggunakan gula lagi di badan. Jadi artinya lemak akan dibakar pada saat tidak terjadi kehadiran insulin atau tepatnya tidak terjadi kehadiran gula, maka badan akan memakai lemak sebagai sumber. Nah, kapan badan akan memakai lemak sebagai sumber tenaga? Setelah dia menghabiskan gulanya dulu. Nah, kalau olahraga cardio exercise, dia menghabiskan gulanya dulu berapa lama? Kurang lebih sekitar segitu. Baru habis itu dia baru akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi semuanya udah ada di tulang basah. Paham ya maksudnya? Keseringannya kita seperti itu. Padahal tiap hari dia dilakukan olahraganya setengah jam. Tapi waktu setengah jam habis. Nah sekarang solusinya gimana? Oh berarti saya Mas Ade berarti olahraganya mesti lebih lama lagi. Saya bilang apa? Mbak Sukma cuma punya waktu setengah jam kan? Iya. Tapi setengah jamnya tadi habis dipakai cuma buat lari doang kan? Iya. Jadi apa yang saya bilang? Ya udah Mbak Sukma, boleh gak dibagi dua? 10-15 menitnya dipakai latihan beban. 10-15 menit selanjutnya dipakai kardio. Apa yang terjadi dengan kayak gitu? Saya kasih tahu sama Mbak Sukma. Badan kita, gym kita. Kalau Mbak Sukma nggak punya dumbbell, nggak punya barbell, nggak pergi ke fitness center, nggak apa-apa, pakai badan sendiri aja. Kalau cewek paling gampang yaitu adalah tadi saya bilang plank. Plank tahu plank? Ya, waktu kita plank, ya itu plank itu dari katanya artinya papan kan. Jadi badan kita seperti papan, kita tahan. Waktu kita menahan badan kita, pertanyaan saya, kerasa nggak di lengan waktu nahan? Kerasa nggak di perut waktu nahan? Kerasa nggak di kaki waktu nahan? Kerasa nggak di bokong waktu nahan? Kerasa nggak di bahu waktu nahan? Kerasa. Jadi percaya atau tidak, Mbak Sukma jangan ngapa-ngapain, statik kontraksi diam aja. Tapi ngapain? Bakar gula. Gulanya dibakar, ditahan. Mbak Sukma tahan kira-kira sekuatnya. Aduh saya cuma kuat 30 detik. Udah apa-apa. Istirahat 1 menit, lakuin lagi. Istirahat 1 menit, lakuin lagi. Kenapa 1 menit? Karena 1 menit adalah salah satu strategi kita kalau istirahat. Di dalam waktu 1 menit, kita akan istilahnya menstimulasi. Kita akan merasa production of yang namanya human growth hormone. Itu di 1 menit. Maka dia akan bantu kita untuk fat burning. Jadi tahan 1 menit. Kalau seandainya latihan ngangkatnya beban yang tujuannya muscle building, itu hubungannya dengan testosteron, hubungannya dengan yang lainnya lagi. Nah itu nanti kalau fat burning hubungannya dengan growth hormone. Kalau muscle building hubungannya dengan testosteron di 1,5 menit sampai 3 menit istirahat. Tapi itu berarti ngangkat bebannya harus lebih berat. Tapi kalau kita plank 1 menit aja, kelar 1 menit lagi, kelar 1 menit lagi, sekuatnya aja. Udah selesai, Mbak Sukma juga boleh, misalnya senderan di tembok, kalau nggak kuat squat, duduk, bangun berdiri nggak kuat, senderan aja di tembok, diem, itu namanya wall sit. Tahan kuat berapa lama? Istirahat 1 menit, lakukan lagi. Istirahat 1 menit, lakukan lagi. Dalam waktu 10-15 menit, Mbak lakuin itu. Mbak push up, saya tanya misalnya, pasti nggak kuat kalau di bawah, di tembok aja. Didorong, itu namanya push away. Di tembok buat bapak-bapak di sini bisa melakukan juga di tembok. Jadi push up bisa, plank bisa, squats bisa, wall sit bisa juga. Apalagi yang lain terserah nggak ada masalah. Atau mungkin punya dumbbell di rumah cuma ngajin aja nggak ada masalah.
lakukan di dalam waktu jarak kurang lebih 10-15 menit tadi. Kelar selesai baru tadi jalan ke pagi. Pertanyaan saya, waktu dia jalan pagi setelah dia lakukan latihan beban, dia butuh gak waktu setengah jam dulu ke depan buat dibakar gula? Kenapa dia nggak butuh? Karena gulanya sudah dipakai pada saat latihan beban, aktivitas yang bakar gula, tapi nggak efektif dalam waktu yang paling singkat. Jadi akhirnya 30 menit aktivitas kita, dia baru 5 menit aja udah pakai lagi sesuai. Paham ya? Jadi setengah jam kita bermanfaat, tapi kita dahulukan dengan latihan beban. Karena begitu. Ya. Tangan dong buat Mas Aderai. Kalau dibalik gagal start. Kenapa dibalik gagal start? Karena pertama, Mbak mesti lari lewat dari setengah jam. Baru bisa bakar lemak, berarti Mbak butuh 45 menit. Kelar 45 menit, gulanya udah habis kan? Habis kelar lari, Mbak mau latihan beban kan? Latihan beban gunanya pakai apa? Gula, benar kan? Sebagai sumber energi utama. Gulanya udah habis kan tadi? Udah habis. Mbak tetap latihan beban, maksain dia pakai apa? Ototnya yang dibakar, cc mobilnya jadi tambah turun. Tapi mbaknya tetap ini gitu. Kalau cc mobilnya tambah turun, metabolismenya tambah lambat, pembakaran kalorinya meningkat apa menurun? Menurun. Nanti mbak akan lihat sendiri kok berat badannya nggak turun-turun. Hanya gara-gara strategi salah urutan namanya. Jadi kalau urutan salah itu mempengaruhi pengalaman. Saya makan ayam, dibalik ayam makan saya, dua pengalaman yang berbeda. Tangan buat Mas Aderai. Ya, Oke, boleh. tapi terakhir kali Mas ya. Ya, saya bebas ya. Ya, kan jam 12 ya. Oke. Ya. Kalau bisa dijawab dengan cepat, saya jawab. Oke, Mas Indra silakan. Ya. Ini mungkin nggak berhubungan dengan apa ya, tidak berhubungan dengan saya kan juga keto kan, keto kan berarti kan juga harus nge-gym kan ya. Saya ada apa ya, saya ada CP di kaki, di kaki. Saya tuh selalu ya angkat beban, cuma katanya kan kita otot paling hanya kan di paha. Iya. Di bawah. Sedangkan saya tidak bisa melatih dari Pahanya di mana yang bermasalah di mana? di kanan. Hah? Di kanan. Di kanan. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, saya tidak bisa melatih kaki kanan saya. Iya, nggak masalah. Kiri saya nggak bisa latih. Iya, betul. Betul. Tapi gimana caranya sih gitu, supaya saya walaupun yang kaki kayak gini terus kita bisa juga. Iya. Saya selalu berpikir gitu. Saya pernah memakai sepeda statis. Cuma kok sepertinya kok kurang gitu, harusnya kayaknya Kalau sepeda statis bukan latihan beban. Ya, cardio exercise. Ya, iya. Jadi kalau latihan beban sebenarnya Mas adalah mesti pergi ke misalnya sana kapasitas kebugaran. Otot di badan kita jumlahnya berapa? Kalau sekarang Mas atau jumlahnya? Jumlahnya ada kurang lebih 400 sampai 600. Banyak sekali. Kalau kita ngomongin otot, kita bisa bikin namanya masing-masing. Pertanyaan saya, cederanya Mas di mana? Iya. Bisa ke latihan dasar? Bisa. Ya udah. Sesederhana itu. Mas nggak usah pikir itu. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena balik lagi tujuan kita latihan itu, kalau kita bicara badan bagus, harus seimbang, saya mau badannya bagus dan sebagainya. Pertama kita otomatis ya, dengan situasinya Mas, kondisinya dirapikan dulu. Artinya kan ada sesuatu cedera atau yang luka atau yang sakit, itu diperbaiki. Tapi yang badan yang lain yang masih tidak kenapa-napa, dioptimalkan itu. Nah, jadi kalau saya lebih prefer, saya katakan tadi, latihan beban bisa dilakukan di mana saja. Makanya yang harus dilakukan dalam hal menjaga kesehatan itu sebenarnya siasat kalau menurut saya. Jadi siasat aja. Mas bisa gak pakai kaki yang satunya lagi duduk di fitness center atau di rumah kalau punya leg extension. Lakukan leg extension sama yang satunya lagi. Kenapa tidak? Lakukan lagi misalnya bicep. Kenapa tidak? Sambil duduk bisa gak kita misalnya shoulder press? Kenapa tidak? Bisa gak kita melakukan yang namanya lateral? Bisa. Kita bisa gak lakukan yang namanya tricep? Semua bisa dilakukan. Tapi gara-gara ini kita mencari alasan cerdas untuk kita bilang bahwa saya nggak bisa lakukan. Jadi susah jadinya. Jadi let's not focusing on what's wrong in our body, tapi kita focusing on what's right in our body. Jadi yang satu nggak bisa, nggak ada masalah.
ini nanti dia tugasnya daripada dunia medis rapikan ini. Tapi di sisi lain yang lainnya pada siap kan. Nah problemnya orang adalah gara-gara satu kaki bermasalah, akhirnya jawabannya lompat dalam satu konklusi, nggak boleh olahraga bapak, iya udah. Tapi pas dia olahraga berat badannya naik 30 kilo, akhirnya jatuhnya kerjanya berat kan. Dan itu kata dokternya kaki bilang, iya nanti saya arahkan ke dokter jantung biasanya. Jadi bukan urusan saya, tugas saya kebanyakan jagain kakinya ya dok ya, gitu ya dok. Nah jadi kita nggak mau gara-gara satu kesakitan akhirnya kita menyebabkan kesakitan yang lain ya. Termasuk hari ini juga ibu-ibu bapak-bapak, kita stay at home di rumah kita ngapain? Larinya ke apa? Fooding, resistensi insulin, larinya ke smoking, saluran pernapasan, larinya anak-anak muda sekarang ke drinking, fatty liver disease, larinya ke medicating sekarang, apalagi stres ketika kita punya permasalahan dalam hal bukan cuma sakit secara badan, sakit secara sosial, budaya, kita tidak ketemu banyak orang yang kita kasihi, teman-teman. Akhirnya apa? Larinya ke obat-obatan anti anxiety, anti insomnia, anti depression. Akhirnya berat badan karena tadi makannya naik, akhirnya otomatis konsumsi obat-obatan buat menurunkan gula darah, tekanan darah, dan sebagainya. Kita harus hidup dengan dampak samping daripada penggunaan obat tersebut. Nah, padahal tujuan kita di rumah adalah apa? Untuk berlari daripada sebuah ketidakterjangkitan, tapi dalam proses kita berlari, akhirnya kita justru harus kena atau pukul dari penyakit-penyakit yang lain yang kita ciptakan sendiri. Makanya protokol sehat proteksi dari luar kita lakukan, tapi jangan lupa melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Jadi keselamatan atau keamanan akan terselenggara insya Allah ya, kalau keimanan dan keimanan kita diperhati. Kurang lebih itu. Kalau saya melakukan sesuatu yang mengencangkan yang otot di atas, jadi apa? Gak apa-apa, bagus. Ya. Gede di atas gitu ya? Iya, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik nggak seimbang tapi ototnya banyak daripada nggak seimbang lebih enak. Fokus on your strength ya. Oke. Mungkin masih Satu lagi. Satu lagi, silakan. Oh iya, saya Mas Jeffrey, sorry silakan. mas. Nggak apa-apa ya, saya cepat ya. Ya mas. Ya. Ya memang bagus. Ya, saya cuma mau nanya kan berarti Iya. ya, kelanjutan yang masa dijelaskan artinya antara kardio dan latihan beban Iya. sebaiknya dilakukan di timing yang berbeda. Oh enggak di timing, bukan di timing yang berbeda, tapi jawabannya memang separate, betul. Jadi artinya nggak ibarat kita latihan, terus kita langsung lakukan lagi latihan, lakukan yang sering dilakukan di misalnya pendekatan yang kalau kita sebut sebagai high intensity interval training. Itu kan lebih kepada sebenarnya kalau menurut saya, makanya disebut high intensity interval training, dia tetap akan masuk di boxnya, foldernya fat burning kalau menurut saya. Latihan bebannya tetap sendiri, baru tutup sama yang nggak apa-apa. Artinya mana yang duluan nggak jadi masalah. Kalau kardio dulu boleh, misalnya fasted kardio, berarti kan kita pakai lemak sebagai tenaga. Kelas selesai, lalu mas bilang saya mau weight training, berarti pada saat weight training mesti masukin gula. Gitu. Supaya ototnya nggak Iya, terus ya. iya betul. Supaya tidak terjadi yang namanya katabolisme tadi. Tapi kalau boleh prefer, lebih baik latihan bebannya tutup kardio, jadi waktunya lebih mudah. Oke. Ya. Dan juga kontinuitas dalam latihan supaya kita bisa bikin satu variasi, ada tips Variasi untuk latihan beban. Oh iya, banyak sekali kalau variasi latihan beban. Variasi latihan beban bisa dengan berbagai hal ya. Bisa dengan pendekatan yang namanya, misalnya contohnya dalam hal pendekatan gerakan. Push sendiri, pull sendiri. Kalau push berarti kan apa? Chest, delt, sama tricep. Pull berarti back, bicep, sama traps. Itu sendiri. Sendiri lagi pull, sendiri lagi push. Upper body sendiri, lower body sendiri boleh. Mau semuanya total body workout dalam satu jenis latihan boleh. Nah nanti di dunia ada boleh kasih varian itu. Di dunia salah satunya judulnya adalah Mas klik aja dunia ada merancang program lagi. Nanti ada di sini. Ya, ada setengah jam saya ngomong. Ya, Bapak ada ya silakan. Ya. Mas tadi saya ngomong bicara mengenai badan itu bisa memproduksi lemak sendiri.
sehingga dari paha diambil dari lemak jadi perut yang kecil. Saya agak ketinggalan tadi. Badan memproduksi lemak sendiri. Gula. Iya, Pak. Iya. Jadi prosesnya sebenarnya konsep yang namanya gluconeogenesis itu sebenarnya artinya sebenarnya baik. Cuma kadang-kadang gluconeogenesis hari ini dijadikan sebagai seolah-olah jadi terjadinya yang namanya muscle wasting atau katabolisme. Tapi padahal bukan itu, sebenarnya tubuh hanya akan membuat satu yang namanya homeostatis tadi. Jadi ketika dia lihat misalnya tubuh kita lemes, kita naikin tenaga gitu. Nah jadi maksudnya tadi kenapa ditambahin gula tadi, karena Mas kan lagi stres, lagi marah, Mas marah-marah gitu. Ketika marah kan otomatis gula darahnya itu langsung ngedrop. Benar gak Mas? Pernah gak Mas malah lagi marah-marah mungkin dipepet orang di jalan, Mas kesel gitu. Pas kesel Mas pasti lemes kan. Nah waktu Mas lemes itu badan dia pinter, cerdas untuk kadang ya udah kita matiin aja nih orang. Maksudnya kitanya jadi tambah mati lemes gitu. Enggak, tapi badan. Tapi kitanya bilang kasihan Masnya lemes, saya naikin gulanya gitu. Jadi mendadak Mas tiba-tiba pas pelan sebentar Masnya jadi kuat lagi gitu. Jadi badannya jadi kuat. Nah pertanyaannya prosesnya datangnya dari mana? Prosesnya datangnya dari badannya, dia akan mencari jalan untuk memberikan tenaga kepada Mas. Nah cuma dalam proses itu ceritanya ini ngomongin stres. Tapi kalau nggak ngomongin stres, ngomongin yang sehari-hari aja. Kayak contohnya misalnya berpuasa, kan nggak makan. Kok saya biasa dikasih makan setiap sejam 2 jam tiap kali bangun. Sekarang saya nggak dikasih makan. Akhirnya badannya bilang gimana ya kok nggak dikasih makan. Akhirnya dia mencari tenaga buat Mas supaya Mas biar nggak sakit, jadi atau biar tetap kuat. Akhirnya dia cari apa? Akhirnya dia cari yang namanya, makanya dia meng-create yang namanya ketone body itu tadi gitu. Nah untuk apa? Untuk kasih tenaga. Dia actingnya sebagai apa? Actingnya sebagai tetap aja sebagai gula juga. Kayak contoh misalnya Mas, jadi ada istilahnya orang bilang ketika Mas olahraga pada saat perut kosong, jadi bisa bayangin nih olahraga pada saat perut kosong. Waktu perut kosong aja badan kita sebenarnya stres gak kalau saya tanya? Stres, tapi stresnya positif. Stresnya positif. Nah ini balik lagi, kata stres itu sebenarnya bukannya selalu negatif, tapi ini kita ciptakan sendiri stres positif tadi. Yaitu adalah ketika kita puasa kita gak makan. Nah jadi waktu kita stres, pertanyaan saya, waktu kita puasa kortisol hadir gak teman-teman saya? Hadir. Jangankan kortisol, semua hormon stres dia hadir di sana. Dia bikin kelompok seperti teman-teman di sini, nama kelompok dia namanya kelompok katekolami. Itu adalah kelompok hormon-hormon stres berkumpul semua. Tapi apa yang terjadi ketika kelompok hormon stres berkumpul semua? Dia apa? Dia mengaktifasi yang namanya HCl. HCl itu yang namanya hormon sensitif lipase. Itu adalah site di mana si trigliserida dipecah jadi digliserida, dipecah lagi menjadi monogliserida, dipecah lagi jadi gliserol, dipecah lagi nanti akhirnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat prosesnya nanti yang satu jadi ketone body, nanti bisa jadi gula lagi. Nah ini sebenarnya yang mau saya sampaikan kepada Mas adalah betapa cerdasnya tubuh manusia itu tadi Mas. Nah jadi artinya loh waktu puasa bukannya kita justru malah jadi sakit Mas Ade katanya. Jawabannya enggak, ternyata pada saat puasa malah lemak yang justru menjadi permasalahan di dalam tubuh kita. Akhirnya dia malah memecah dirinya untuk memberikan kita kekuatan. Dan yang akhirnya yang terjadi apa yang terjadi? Yang terjadi malah lebih canggih lagi ketika terjadi autofagi tadi, sel breeding tadi. Bahkan sel-selnya bisa jangan-jangan si kansernya dimakan juga sama dia. Yang lainnya diperbaiki. Bahkan salah satunya kalau orang bilang katanya apa yang terjadi dengan pembentukan new brain cells, membutuhkan human growth hormone sama hormon BDNF. Terjadi pada saat apa? Fasting, pada saat kita workout and fasting. Nah jadi otak dan otot teman-teman sekalian adalah dua organ di tubuh kita yang paling boros. Nah uniknya dari otak dan otot dia hidupnya dua-duanya sama-sama dari signal. If you don't use it, we lose it. Kalau kita nggak gunakan itu hilang. Nah makanya orang bilang, wah kamu sih mikirin otot aja terus, bikin otak dong. Tapi masalahnya otak, kalau ototnya nggak dilatih, dia nggak ngirim signal ke otaknya. Nah jadi otak hidup dari signal, 90% signal datangnya dari movement. Nah kalau kita kardio, otaknya jadi teraktivasi. Makanya cardio exercise
kena muscle fiber type 2A, 1A, itu bantu aktivasi brain activation. Tapi kalau kita kena tadi 1A, kalau kena 2A dengan kita weight training, apa yang terjadi? Yang terjadi kita memproduksi yang namanya human growth hormone dan BDNF yang menjadi modalitas daripada badan kita meng-create new synapses, new connection, new brain cells. Jadi teman-teman percaya atau tidak, dengan puasa kebermanfaatan yang kita dapat itu banyak sekali teman-teman sekali. Itu salah satu yang menjadi penelitian daripada Dr. Yoshinori tersebut. Makanya orang-orang biasanya maunya buncit gitu. Jadi pembentukan lemak itu juga dari otak ya, dari pikiran. Makanya tadi ada type 1A, type 2B ya. Oke, berarti benar dong ya Mas Ade, kalau Keto Fitness itu sebenarnya mengajak teman-teman itu untuk fokus di latihan beban. Tapi ada loh jurnalnya, ada ilmunya. Dan mungkin karena waktu juga semakin sempit nih Mas Ade, pertanyaannya cukup di sini.